Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru yang telah berkenan bergabung pada kegiatan berbagi praktik baik pada komunitas dibagi Guru TK Diskusi dan Berbagi Kabupaten Wonogiri. Kali ini kita akan berbagi praktik baik isian lembar observasi guru, fokus perilaku atau indikator disiplin positif, dan upload bukti pendukung pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Perkenalkan, nama saya adalah Deviana Franciscus. Saya adalah pengajar atau guru di TK Pertiwi 13 Jati Srono. Saya juga guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Selain itu, saya juga selaku sebagai ketua komunitas dibagi Guru TK Diskusi dan Berbagi Kabupaten Wonogiri. Sebelum kita mulai kegiatan praktik baik, saya akan menjelaskan beberapa kesepakatan kegiatan pada hari ini. Pada kegiatan berbagi praktik baik hari ini, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat free atau tidak berbayar sama sekali dari kami. Untuk ketentuan mengikuti kegiatan, pertama harus mendaftar melalui akun Merdeka Mengajar. Jadi harus masuk ke akun Merdeka Mengajar, klik komunitas. Nanti Bapak Ibu Guru silakan cari komunitas dibagi Kabupaten Wonogiri. Apabila sudah mengikuti, nanti akan ada keterangan atau akan ada pemberitahuan di sini. Akan ada berbagi praktik baik, pengisian observasi, praktik kinerja, indikator disiplin positif, upload bukti dukung pengelolaan kinerja, diklik. Kemudian klik daftar agar nanti bisa pada hari pelaksanaan terhubung pada link untuk mengikuti kegiatan. Nah, itu nanti ada link, dalam satu link bisa ada menu-menu untuk absen dan unduh sertifikat. Nanti tampilannya seperti ini. Selain itu di deskripsi YouTube juga ada. Nanti akan muncul seperti ini. Masuk ke ruangan untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik. Jadi satu link itu untuk semua. Untuk masuk kegiatan, link absen di bagian biru ditutup jam 12 malam pada hari kegiatan tersebut. Kemudian link unduh sertifikat juga sudah ada di bagian kuning, diklik. Nanti untuk unduh silakan dibuka link ini kembali pada hari kedua sampai hari kelima. Selanjutnya saya akan berbagi pengalaman atau praktik langsung bagaimana pengisian observasi kinerja guru dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan dan upload bukti dukung pada platform Merdeka Mengajar di pengelolaan kinerja. Berikut adalah langkah persiapan akan melakukan kegiatan observasi. Pertama itu langkahnya kita berdiskusi dengan atasan, kemudian kita menjadwalkan kesepakatan hari untuk melakukan observasi. Langkah pertama kita cek langkah observasi. Nah, di sini kita baca indikator observasi oleh atasan kita adalah penerapan disiplin positif. Jadi kita menyesuaikan, kita lihat rubriknya. Di sini ada beberapa perilaku yang dianjurkan dibaca. Mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas. Guru menunjukkan kesediaan mendengarkan. Guru bersikap adaptif. Itu untuk poin 1, guru melakukan refleksi dinamika kelas, penerapan kesepakatan kelas. Nah, ini perilaku yang dihindari. Untuk poin 2, guru melakukan penguatan positif,
mendukung kesepakatan kelas ini juga sudah ada rubriknya perilaku yang dianjurkan. Contohnya guru memberi pujian, guru memberi penguatan. Kemudian untuk yang dihindari, guru tidak konsisten memberikan penguatan. Nah, ini banyak, ada 3 dibaca. Kemudian guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi perbaikan perilaku melanggar dengan restitusi. Nah, di sini perilaku yang dianjurkan juga sudah ada indikatornya. Guru membantu peserta didik menyadari konsekuensi, guru mendengarkan sudut pandang peserta didik, guru memberikan dukungan pada peserta didik. Nah, di sini yang dihindari juga harus dibaca. Guru langsung memberikan hukuman. Nah, ini tidak boleh. Kalau sudah indikator ini kita baca, penerapan disiplin positif apa yang harus dilakukan atau dianjurkan, dan sudah mengerti apa perilaku yang harus dihindari, klik saya mengerti. Setelah itu baru kita melakukan isi dokumen persiapan. Lanjutkan. Nah, misalnya ini ada perilaku spesifik yang Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Ini maksimal 3. Boleh pilih salah satu saja atau pilih semuanya. Coba kita pilih semua. Upaya untuk mempelajari. Nah, di sini kita isi. Dokumen persiapan, formulir diskusi persiapan ini kita isi semua sampai bawah, dan jangan lupa siapkan RPP atau modul ajar yang akan diobservasi. Apa saja upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku? Jadi upayanya apa? Kita tulis. Ini saya berikan contoh, misalnya mengikuti pelatihan mandiri PMM, penerapan disiplin positif, mencari video praktik baik, kemudian berdiskusi di komunitas praktisi atau teman sejawat, mempelajari buku artikel terkait disiplin positif. Nah, kemudian selanjutnya jadwal observasi yang kita diskusikan atau kita kesepakati dengan kepala sekolah kita berikan. Misalnya untuk observasi itu rencana Februari dan pelaksanaan Maret. Apabila dilaksanakan Februari juga boleh, itu disesuaikan masing-masing. Tapi di sini saya akan memberi contoh bulan Maret tanggal 6. Kemudian kita pilih jenjang sesuai apa yang kita ampu, kelas. Kemudian catatan. Catatan kita beri catatan, misalnya saya catatan lain kita bisa tulis waktu pelaksanaan observasi. Misal, saya siap diobservasi pada hari Kamis, tanggal, hari, jam sampai selesai kita tulis. Setelah itu baru kita unggah RPP yang kita siapkan. Di sini kita unggah RPP yang kita siapkan, klik unggah. Bisa diambil di bukti karya atau file kita yang ada di laptop. Apabila sudah, nanti sudah upload RPP, tombol kumpulkan ini akan muncul, lalu kita klik kumpulkan. Nah, setelah itu apabila sudah selesai sampai di sini, tinggal menunggu atasan atau kepala sekolah kita melakukan observasi, melakukan penilaian pada kita. Jadi ini adalah akun kepala sekolah. Kepala sekolah saya melakukan penilaian dengan cara pertama klik pengelolaan. Nah, di sini lakukan penilaian. Ini khusus kepala sekolah, nanti ini caranya diklik lakukan penilaian. Karena belum dilakukan penilaian, pasti masih 0. Cek data guru, lalu di sini nilai, diklik. Nah, kepala sekolah seperti ini caranya. Kemudian nilai. Di sini nanti ada cek
rincian. Nah, dari tanggal ini 26 Februari dari kesepakatan bersama, diskusi akan dilakukan penilaian observasi. Jadi kepala sekolah observasi lalu menilai di sini. Cek rincian. Apa yang dinilai? Kepala sekolah nanti mengamati bagaimana pada poin penilaian penerapan disiplin positif. Untuk indikator ini nanti ada beberapa pertanyaan yang harus diisi, didapatkan dari hasil observasi dari kepala sekolah. Nah, ini RPP-nya sudah di-upload. Kemudian dari hasil observasi, misalnya kepala sekolah yang pertama melakukan refleksi dinamika kesepakatan kelas. Di sini apakah gurunya melakukan, sudah efektif atau belum? Misalnya sudah dicentang. Lah, di sini catatan perilaku yang dilakukan guru apa pada saat melakukan kegiatan, yaitu refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kemudian responnya apa? Di sini saya beri contoh nanti isiannya. Nah, di sini pada waktu observasi hasilnya refleksi dinamika kelas dari guru, yaitu hari ini guru menanyakan kepada murid, hari ini kita akan melihat bersama bagaimana dinamika kelas kita berjalan. Mari kita ingat. Nah, ini menanyakan kesepakatan kelas. Nanti murid-murid pasti akan menjawab. Kemudian, apa kesepakatan kelas yang kita buat bersama? Apakah semua berjalan dengan baik? Kemudian di situ pasti ada anak yang menjawab apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah berjalan, apa yang belum berjalan. Nah, kemudian dari hasil itu anak pasti akan menyepakati dan anak akan berkomitmen menciptakan lingkungan kelas yang positif. Kemudian yang kedua, guru melakukan penguatan terhadap perilaku yang sesuai atau dukungan kesepakatan kelas. Kalau sudah dilakukan dan efektif, diklik efektif. Kemudian catatan apa perilaku guru dan respon murid kita isi. Misal, pada waktu melakukan penguatan positif perilaku yang sesuai mendukung kesepakatan kelas, salah satu contohnya saya isi deskripsi. Misalnya guru memberi stiker pada anak yang melakukan atau menyepakati kesepakatan kelas. Nah, itu diberi reward. Nah, kalau di sini saya memberi contoh. Nah, di sini saya memberikan contoh penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai mendukung kesepakatan kelas. Di sini, guru mengucapkan terima kasih dari hasil observasinya yang dilihat kepala sekolah. Guru berterima kasih kepada anak, kita sebutkan langsung nama anaknya, atas dedikasi dalam mengatur buku. Nah, di sini ada kesepakatan kelas yang dibuat, yaitu merapikan buku. Tindakanmu membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Nah, di sini kita jelaskan respon anak. Respon anaknya antusias menerapkan kesepakatan kelas. Kemudian, dari guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dalam memperbaiki perilaku melanggarnya, restitusi. Jadi di sini ada anak yang melanggar. Apakah ada anak yang melanggar akan dilakukan restitusi atau segitiga restitusi? Ya, kalau guru menerapkan dari hasil observasi, menerapkan segitiga restitusi untuk memperbaiki, kita centang dilakukan efektif. Dalam kegiatan sehari pasti ada anak yang tidak menyepakati kesepakatan kelas. Jadi tugas guru adalah untuk menyadari konsekuensi dan memfasilitasi peserta didik. Di sini saya memberikan contoh, guru melakukan segitiga restitusi pada anak yang tidak mau menjaga kebersihan.
karena kesepakatannya adalah menjaga kebersihan. Kalau ada yang membuang sampah sembarangan, guru akan menyadarkan dan memberikan konsekuensi. Nah, setelah itu memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Lah, dalam segitiga restitusi yang memperbaiki, mencari ide solusi itu adalah anak, bukan guru. Jadi di sini memberi kesempatan memperbaiki dengan ide anak agar menyepakati kesepakatan kelas atau agar kesepakatan kelas berjalan dengan baik. Kemudian sampai anak menemukan solusi agar dia tidak lagi membuang sampah sembarangan. Jadi sini sudah melakukan segitiga restitusi. Kalau ini dijelaskan lebih detail ini tidak cukup, jadi hanya poinnya saja. Nah, ini setelah hasil observasi dari kepala sekolah dari 1.1, guru melakukan refleksi dinamika kelas, menerapkan kesepakatan kelas sudah ditemukan, diberikan catatan. Kemudian yang kedua juga penguatan itu baik verbal atau memberikan emotikon, memberikan reward, ini juga sudah dilakukan pada waktu observasi oleh gurunya. Kemudian yang 3, untuk memfasilitasi menerapkan segitiga restitusi juga ditemukan, jadi dicentang. Apa saja rekomendasi bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat kemudian hari? Nah, di sini dari atasan saya agar mengikuti pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar topik disiplin positif sampai lolos aksi nyata. Kalau sudah seperti ini, tugas kepala sekolah tinggal klik kumpulkan. Saya mengerti bahwa rating tidak dapat diubah lagi. Diklik, lalu dikumpulkan. Dalam penilaian observasi guru, kepala sekolah menginput langsung ke dalam aplikasi pengelolaan kinerja PMM. Dalam aplikasi tadi, kepala sekolah tidak bisa menuliskan detail karena di sana dibatasi maksimal karakter atau huruf yang dimasukkan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh indikator atau 3 fokus perilaku yang muncul di PMM. Jadi ada 3. Yang pertama tadi adalah penerapan disiplin positif. Nah, kepala sekolah itu menyiapkan atau menggunakan form untuk penilaian. Nah, di sini ada beberapa fokus perilaku, kemudian apa nilai yang diberikan dan catatan. Di sini dengan form ini kepala sekolah akan dapat memberikan catatan secara lengkap dan detail sehingga dapat memberikan penilaian secara objektif, memberikan penilaian dari catatan yang diperoleh. Contohnya untuk fokus penerapan disiplin positif, pada fokus perilaku, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, di sini nilai atasan misalnya dilakukan dengan efektif. Contoh catatannya adalah saya melihat guru melakukan refleksi dinamika dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada murid seperti bagaimana menurut kalian dinamika kelas kita dalam beberapa minggu terakhir ini? Apakah kita berhasil menerapkan dengan baik? Apa perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Siswa di sini pasti memberikan pendapat. Guru mendengarkan pendapat murid dan bersifat adaptif menerima masukan dan pendapat siswa. Untuk fokus perilaku yang kedua, guru melakukan penguatan positif jika dilakukan efektif. Nah, di sini ada contoh catatannya. Saat observasi, kepala sekolah melihat dalam pembelajaran guru memberikan pujian kepada siswa yang telah mendukung kesepakatan kelas. Guru juga memberikan penguatan positif yang mendukung kesepakatan kelas dengan memberikan apresiasi. Guru juga menjelaskan secara spesifik perilaku positif yang diamati dan alasan mengapa perilaku tersebut dengan kesepakatan kelas.
Kemudian fokus ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi melakukan restitusi. Apabila dilakukan efektif, saya melihat saat proses pembelajaran ada siswa melanggar kesepakatan kelas. Di sini guru melakukan bincang pribadi karena untuk segitiga restitusi itu tidak bisa atau tidak diperbolehkan menegur siswa di hadapan teman-temannya. Jadi, bincang pribadi untuk menyadari konsekuensi yang dilakukan. Guru mendengarkan sudut pandang siswa tersebut mengapa melakukan hal itu, memberikan dukungan untuk siswa melakukan perbaikan atas perbuatannya. Jadi di sini untuk segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, ini adalah diagram segitiga restitusi. Di sini menjelaskan terdapat 3 langkah pada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas contohnya guru pada waktu melakukan restitusi biasanya menanyakan kepada murid. Salah satunya menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, setelah itu baru guru melakukan validasi tindakan yang salah. Bagaimana langkahnya? Yaitu biasanya bertanya kepada siswa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu nanti agar siswa menjawab apa alasannya, atau dengan pertanyaan lain, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, setelah validasi tindakan yang salah, guru sudah menemukan alasan atau penyebab anak tersebut melakukan kesalahan atau pelanggaran. Guru menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Ini untuk mengingatkan anak. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lah, setelah menanyakan keyakinan kelas, menyadarkan anak kesalahan apa yang telah diperbuat. Jadi guru tidak memberikan saran atau solusi, tapi di sini melalui pendekatan restitusi, guru menyadarkan murid tentang kesalahannya dan mengajak murid merefleksi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setelah kepala sekolah melakukan observasi pada pengelolaan kinerja sudah diberi penilaian, maka hasilnya akan 50% di guru. Nah, untuk selanjutnya, langkah kita setelah kepala sekolah sudah melakukan observasi, kita akan melakukan cek langkah selanjutnya. Ini sudah 50%. Langkah selanjutnya yaitu klik lanjutkan. Setelah kepala sekolah melakukan penilaian hasil observasi, kemudian nanti akan muncul seperti ini hasilnya. Setelah ini lanjut. Setelah ini klik lanjutkan. Nah, setelah itu kita mengisi tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan kinerja. Karena kepala sekolah sudah menilai kita harus mengisi dokumen tindak lanjut. Bagaimana mengisinya? Langkah pertama kita baca. Pertama kita melakukan diskusi bersama kepala sekolah. Kemudian hasil diskusi kita tuangkan di formulir diskusi tindak lanjut observasi. Kita tuangkan di formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Yang pertama, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi ini? Sebenarnya sudah ada contohnya. Saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Lah, di sini tuangkan apa kesulitan dialami. Misalnya kesulitannya di sini nanti kita diarahkan untuk mengisi formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Di sini ada pertanyaan, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik
kinerja yang direncanakan selama observasi kelas. Nah, di sini apa tantangannya? Di sini saya merasa kesulitan melakukan pendekatan disiplin positif yang menitik beratkan keberlangsungan kesepakatan kelas dalam jangka panjang. Jadi di sini sebagai guru saya harus selalu mengingatkan, memotivasi anak agar terus berkomitmen menyepakati kesepakatan kelas yang dibuat. Tantangannya agar kesepakatan kelas itu dapat berlangsung dan dapat berjangka lama. Setelah selesai mengisi tantangan, kita ke bawah. Di sini ada lagi yang harus kita isi. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Tujuan tindak lanjut yaitu pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pilih modul pelatihan. Di sini saya memilih hukuman vs konsekuensi. Untuk pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit, di sini mempelajari 5 posisi kontrol agar saya sebagai guru bisa memilih posisi kontrol guru mana yang tepat untuk menghadapi perilaku peserta didik yang sulit. Yang menurut saya lebih bagus atau lebih tepat itu menjadi guru yang merger, yaitu yang membimbing muridnya. Untuk itu kita harus pilih modul pelatihan mandiri yang 5 posisi kontrol. Kemudian pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik, kita klik. Kita pelajari teori coaching. Kemudian kapan akan mempelajari ini? Mungkin Mei sampai Juni. Apa dukungan yang dibutuhkan? Ini boleh dipilih salah satu. Kalau saya memilih izin mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Jadi bebas dipilih. Setelah diisi, ini sudah terisi. Untuk pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar sudah selesai. Misal ingin memilih opsi pilihan belajar lain bisa diisi, apabila tidak juga tidak masalah. Kemudian di sini kumpulkan. Nah, kalau sudah terkumpul, sudah tercentang. Nah, nanti dari hasil apa yang kita isi di sini kita wajib mengikuti pilihan belajar di platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk hukuman vs konsekuensi dan restitusi ini diklik, nanti langsung kita terhubung dengan platform Merdeka Mengajar pelatihan mandiri. Nah, silakan dikerjakan sampai aksi nyata. Kemudian untuk 5 posisi kontrol kita klik, nanti juga akan terhubung ke PMM pelatihan mandiri. Dikerjakan sampai aksi nyata, ini dipelajari. Kemudian teori coaching. Ada 3. Apa yang wajib kita kerjakan. Jadi PMM ini tujuannya adalah kita jadikan sarana untuk pengembangan diri, untuk refleksi apa kekurangan kita, apa kesulitan kita, sehingga kita dapat mempelajari modul agar kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita atau meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan modul-modul yang sudah disediakan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian ini ada beberapa yang harus kita upload. Ini sebenarnya sudah bisa kita upload dari bulan Januari, tapi di sini saya akan memberikan contoh bagaimana mengupload salah satunya pengembangan kompetensi. Di sini saya sudah mengupload beberapa. Apabila sudah tersedia atau sudah memiliki bukti dukungnya, silahkan diupload. Nah, di sini saya akan memberi contoh
peran sebagai narasumber. Karena kemarin saya sudah menjadi narasumber di komunitas belajar KKG Kecamatan Jatisrono dan sudah mendapatkan sertifikat. Saya akan coba upload. Caranya sangat mudah, tinggal klik saja kumpulkan. Setelah klik kumpulkan, nanti kita unggah dalam bentuk dokumen. Berarti di sini PDF. Meningkatkan peran sebagai narasumber di sini nanti akan mendapatkan poin 8. Kita unggah. Unggahnya kita ambil dari file kita. Ini filenya di sini dalam bentuk PDF. Kemudian kumpulkan. Saya mengerti. Nah, di sini akan terkumpulkan. Kemudian untuk mengecek apakah benar sudah terupload, kita buka saja. Nah, cek. Nah, ini sertifikatnya dari KKG sebagai narasumber. Kemudian saya akan memberikan contoh mengupload tugas tambahan. Karena di sini kita bisa memilih beberapa tugas tambahan yang kita lakukan. Di sini saya selain menjadi ketua TPPK di TK Pertiwi, saya juga menjadi operator Dapodik, kemudian menjadi bendahara BOS, kemudian saya juga menjadi pembina ekstrakurikuler tari. Di sini sudah saya upload 3, tapi yang belum saya upload adalah operator Dapodik. Cara menguploadnya sangat mudah. Klik saja kumpulkan dan cari di mana file kita simpan. Sementara untuk dokumen KOSP atau kurikulum, nanti yang bagian untuk mengumpulkan adalah di pengelolaan kinerja milik atasan atau kepala sekolah. Kemudian untuk daftar kehadiran juga, kehadiran kita nanti yang mengupload atau yang mengumpulkan adalah kepala sekolah kita juga. Kemudian di bulan Maret ini ada info yang sangat penting sekali, yaitu tentang bagaimana kita bisa merubah RHK yang kita buat. Misalnya dalam RHK kemarin kita telah mencantumkan poin untuk pelatihan itu hanya 2. Nah, tiba-tiba kita mendapatkan sertifikat mengikuti kegiatan pelatihan atau webinar ternyata lebih. Nah, di sini kita bisa merubahnya sehingga kita bisa menambah nilai kita. Di bagian atas ini muncul ubah rencana kerja. Di sini apabila kita klik, kita bisa merubah rencana kerja kita. Bisa dikurangi atau ditambah. Disesuaikan dengan aktivitas kita yang telah kita laksanakan. Tapi sebelum merubah ini silahkan melakukan atau pastikan ada tulisannya berdiskusi dengan atasan untuk merubah. Apabila sudah berdiskusi dengan atasan dan sepakat, silakan dicentang dan saya sudah diskusi. Nanti di sini akan muncul kembali beberapa menu yang kita buat RHK kemarin bisa kita rubah. Misalnya dalam meningkatkan kompetensi pelatihan mandiri, ternyata kita sudah menyelesaikan 5 topik dan kemungkinan kita yakin lolos. Bisa kita tambah 4, misalnya ada 4, ini cuma 4 ya. Misalnya dalam semester ini sudah menyelesaikan 3 topik dan ingin ditambah, silakan ditambah atau mungkin akan dikurangi satu saja kegiatan. Ini hanya contoh. Kemudian untuk misalnya di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Nah, kita ternyata mengikuti webinar itu tidak hanya 1 kali, ternyata sudah mendapatkan sertifikat. Februari saja sudah mendapatkan 5 sertifikat, berarti kemungkinan akan ditambah. Bisa diklik dan ditambah, disesuaikan. Misalnya 5. Kalau sudah
disimpan. Nah, ini bisa dirubah. Jadi ini adalah kabar gembira bagi kita pada bulan Maret ini, bahwa kita sekarang sudah bisa merubah RHK yang kemarin kita buat. Lalu klik simpan. Saya menyatakan rencana hasil kerja sudah sesuai, simpan. Itu tadi bagaimana langkah saya dalam pengisian lembar observasi kinerja guru di pengelolaan kinerja PMM. Banyak sekali pertanyaan tentang apakah lembar-lembar observasi yang dijadikan pedoman yang dapat kita download di PMM apakah perlu diisi. Menurut saya lembar-lembar observasi instrumen yang ada yang sudah disediakan Kemendikbudristek lebih baik diisi, karena instrumen itu dipersiapkan agar kepala sekolah lebih mudah untuk melakukan penilaian pada guru, begitu juga untuk guru untuk mempermudah dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja guru. Walaupun nanti tidak diupload di pengelolaan kinerja. Kemudian pengelolaan kinerja itu apakah RPP-nya bisa diperbaiki? Itu banyak sekali dipertanyakan. Di dalam RPP pengelolaan kinerja itu kalau kita lihat dari kepala sekolah itu juga dapat dibaca cek bila perlu. Apabila ada kesalahan, silakan langsung menghubungi atasan atau kepala sekolah untuk mendiskusikan RPP yang akan dilaksanakan pada waktu kegiatan observasi. Kemudian di RPP itu RPP yang bagaimana yang akan diupload, apakah fokus perilaku indikator itu harus dicantumkan di RPP. Jadi menurut saya itu tidak perlu dicantumkan. RPP itu ya RPP yang biasa kita gunakan sehari-hari. Untuk perilaku nanti adalah tugas dari kepala sekolah menemukan pada waktu kita melaksanakan pembelajaran apakah fokus perilaku itu muncul atau tidak. Jadi menurut saya kalau ingin disertakan itu boleh, tapi apabila tidak juga tidak diharuskan. Tapi untuk pelaksanaan pada waktu diobservasi, fokus perilaku harus kita lakukan. Kalau kita memilih 3 poin, jadi ketiganya harus kita munculkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kami akan tetap berbagi praktik baik. Silakan gabung di komunitas Dibagi Kabupaten Wonogiri. Dan untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Silakan gabung di grup WA. Kami akan siap berdiskusi atau siap berbagi di grup WA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.